sementara untuk DPRD, untuk administrasi di DPRD, inspektorat itu untuk membina dan mengawasi dan pelaksanaan urusan tersebut, dan dinas-dinas ini mengeksekusi atau melaksanakan urusan pemerintahan tersebut. Kemudian badan-badan ini fungsinya adalah untuk menunjang fungsi-fungsi dinas tadi, memfasilitasi fungsi-fungsi dinas sehingga tercapai target-target. Dan juga untuk kabupaten kota ada kecamatan. Kemudian dalam prosesnya pembentukan dinas dan badan itu ada beberapa tipe, sebagaimana pengaturan di 18, tipe A, tipe B, dan tipe C. Tipe A itu biasanya kalau ketika hasil penghitungannya di atas 800, terus kemudian dinas B 600 sampai dengan 800, sementara dinas badan itu tipe C akan seperti dengan Pak ini teman-teman dari bagian organisasi sudah hafal sekali. Terus kemudian menjadi bidang, apabila 300 menjadi sebidang kalau sana penghitungannya sama kurang dari atau sama dengan 300. Ini adalah untuk mengantarkan nanti bagaimana kita memilih kebutuhan-kebutuhan ASN yang sesuai dengan tipe-tipe tadi. Apakah kemudian pertanyaan mendasarnya, apakah kemudian tipe yang besar wajib membutuhkan ASN juga lebih banyak? Logika sederhananya iya, tapi nanti kita lihat bagaimana proses perkembangan mekanisme kerja dan teknologi yang bisa mengubah itu. Oleh karena itu, yang ingin kami sampaikan adalah everything is contextual. Jadi semua itu bisa sesuai konteksnya apabila kita melihat dari semua sudut pandang. Bisa jadi pegawai tidak perlu banyak, tapi dengan dukungan teknologi yang baik, maka jumlah yang pegawai juga akan mempengaruhi posisi ini. Yang kedua terkait dengan pelaksanaan urusan oleh perangkat daerah. Ada urusan absolut, kemudian ada konkuren dan pemerintahan umum. Absolut itu sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah pusat, konkuren itu berbagi antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Terus kemudian khusus untuk pemerintahan umum, kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Kemudian dari urusan yang bersifat absolut, konkuren, dan pemerintahan umum tadi dibagi dalam beberapa urusan-urusan. Ada urusan wajib wajib pelayanan dasar, ada urusan pemerintahan wajib dan pelayanan dasar, dan Bapak Ibu sudah hafal. Saya kira ini hanya mengingatkan bahwasannya kita dalam koridor urusan. Jadi dalam proses pemilihan kelembagaan, pemilihan SDM, keuangan, dan sebagainya, sebagaimana fungsi-fungsi penunjang tadi juga harus mengacu pada urusan pemerintahan yang dilakukan. Jadi uang itu muncul ketika fungsinya ada, fungsi itu muncul ketika ada urusannya. Jadi tidak mungkin Pemda mengeluarkan SDM, mengeluarkan uang, menyiapkan fasilitas tanpa urusannya dilimpahkan atau dilaksanakan. Ya sebenarnya fungsi SDM, fungsi jumlah pegawai, karyawan, ASN itu akan kemungkinan akan berbanding lurus dengan intensitas pekerjaannya. Intensitas pekerjaan akan berbanding lurus dengan besarnya tipologi dan sebagainya. Logika awalnya seperti itu, tapi nanti kita lihat bagaimana perkembangan kondisi terkini. Tujuan dari semua ini adalah untuk perangkat daerah yang operasional provinsi itu adalah mencapaikan suatu kelembagaan yang perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi at the end of the game adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Masyarakat sebenarnya tidak melihat seberapa banyak pegawai atau ASN yang kita miliki. Masyarakat tidak melihat seberapa besar tipologi, tipe, dan sebagainya apa yang disampaikan oleh pemerintah. Tapi itu adalah perangkat penunjang untuk mencapai kualitas pelayanan publik. Jadi kalau kualitas pelayanan publiknya jelek, whatever typology, whatever seberapa besar kita tidaklah menjadi
ukuran yang pasti. Tapi yang penting adalah bagaimana kualitas pelayanan publik itu bisa tertransfer ke masyarakat. Ya, jadi fungsi intinya seperti itu. Jadi sebagaimana azas dari pembentukan perangkat daerah, di sini yang saya highlight adalah terkait dengan intensitas urusan pemerintah dan potensi daerahnya. Seberapa besar, seberapa intens urusan pemerintahan tersebut untuk kemudian dibentuklah suatu perangkat daerah. Namun hari ini sudah agak berubah paradigmanya karena ada beberapa disruption. Nanti kita akan diskusi disruption ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi juga, akan mengubah pola kerja dan pola pikir serta pola hubungan antar ASN juga. Lebih detail lagi penataan urusan bidang kelembagaan dan kepegawaian, urusan pemerintahan, pemetaan urusan, kemudian dilihat bagaimana intensitas urusan pemerintahan. Intensitas urusan pemerintahan ini terus kemudian melahirkan suatu kelembagaan yang berdasarkan beban tegas, tipe ekologinya seperti apa, peta jabatan seperti apa, kualifikasi jabatan seperti apa, persyaratan jabatan seperti apa, kompetensi bakat seperti apa. Dan yang paling penting kita hari ini adalah terkait dengan jumlah besarnya intensitas urusan pemerintahan yang dilakukan akan berimplikasi pada banyaknya beban urusan, sehingga berapa banyak pegawai ASN yang diperlukan untuk setiap urusan tersebut. Kompetensinya seperti apa yang dibutuhkan, apakah karena jumlah dan kompetensi ini sangat berhubungan. Dengan kompetensi yang baik, berapa jumlah yang kita butuhkan, dengan kompetensi yang jelek, berapa jumlah yang kita butuhkan juga akan berhubungan. Baru kemudian dilihat bagaimana potensi kerjanya, baru kemudian lihat juga level sistem yang ada di daerah. Kemudian perencanaan dan anggaran, suatu efek dari apa yang kita putuskan ketika begitu banyak ASN yang ada di daerah, maka otomatis anggaran juga yang dikeluarkan begitu banyak. Hingga hari ini daerah yang memiliki belanja pegawainya lebih besar ketimbang belanja modalnya juga tidak sedikit, sehingga kita perlu concern betul terkait dengan belanja anggaran terkait dengan pegawai ini. Berikutnya kita mencoba untuk melakukan simulasi terkait dengan kebutuhan PNS berdasarkan tipologi perangkat daerah yang ada, karena ada tipe A, ada tipe B, dan tipe C. Nanti kita lihat jumlah-jumlahnya. Tipe A itu perkiraan butuhnya seberapa banyak, tipe B itu butuhnya seberapa banyak, tipe C butuhnya seberapa banyak. Kalau seandainya peta jabatan yang ada di depan kita ini, dari perangkat daerah tipe A, dari jabatan administrasinya sekitar 5, terus kemudian jabatan fungsional yang jumlah sekian. Dari 5 administrator tersebut, pengawas yang diperlukan sekitar 15 orang, terus kemudian pelaksananya sejumlahnya seperti apa. Terus kemudian administrator untuk tipe B itu dengan jumlah 4, pengawasnya 11, maka pelaksananya seperti apa. Administrator pada tipe C dengan jumlah 3 dan pengawasnya jumlahnya 8, kira-kira pelaksananya seperti apa. Dan berapa butuh fungsional yang kita inginkan pada masing-masing tipe-tipe tersebut. Kalau kita lihat dari tipe A, kita coba simulasi secara umum saja. Saya kira simulasi kebutuhan PNS pada dinas atau badan tipe A, jumlah rata-rata pegawai yang ideal yang dibutuhkan, sekretaris daerah, terus kemudian ada subak program, subak umum, kasubag keuangan. Jumlah ASN yang diperlukan pada masing-masing subak tadi adalah kasubag program misalnya 4, ada kasubag umum sekitar 5, atau kasubag keuangan sekitar 5. Ini seperti beberapa daerah, salah satu daerah yang kita coba lihat. Dari totally kebutuhan jabatan fungsional yang ada untuk tipe A itu sekitar 38 ASN. Saya mungkin flat terlebih dahulu, nanti baru kita lihat disruption-nya seperti apa.
Kalau masing-masing kepala bidang itu memiliki 3 seksi, maka ada 20 seksi atau kasubid, maka otomatis punya 6 jabatan pelaksana. Punya 6 jabatan pelaksana dikali 4 sekitar 24 ditambah 14 sekitar 38 jabatan pelaksana. Ini untuk tipe A dari sisi jumlah. Terus kemudian tipe B dengan rata-rata jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk subbak program sekitar 5 ke subbak umum sekitar 5 ya, dengan asumsi kepala seksi memiliki masing-masing dua pelaksana, maka secara otomatis totally jumlah pelaksana yang dibutuhkan sekitar 28. Sementara untuk tipe C, kepala dinas dan badan, totally dibutuhkan jumlah pelaksana maupun yang ada sekitar 22 orang totalnya. Ini kita berasumsi semakin besar tipe, semakin menuju A tipenya, maka jumlah orang semakin besar. Karena intensitasnya makin besar. Karena kita masih menggunakan skema PP18 yang saat ini masih bergulir. Sehingga nanti kita lihat bagaimana perkembangan disrupsi ke depan. Berikutnya, apa yang dilakukan oleh Kemendagri sebenarnya terkait dengan poin-poin krusial yang dibutuhkan, yang ada saat ini. Poin-poin sebenarnya yang harus kita lakukan dari sisi efektivitas dan efisiensi kebutuhan PNS yang ada, di mana pembinaan dan yang dilakukan oleh Kemendagri melalui gubernur dan sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, dengan dari simulasi yang dilakukan tadi, sehingga terjadi efektivitas dan efisiensi kebutuhan PNS. Bisa jadi lebih besar, bisa jadi lebih kecil. Dan yang perlu kita perhatikan juga adanya desentralisasi yang dimiliki oleh daerah. Delegasi atau penyerahan ke urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memiliki implikasi yang kuat, bahwasannya kepala daerah lah yang memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan, bahkan memberhentikan pegawai. Bukan hanya dalam jabatan, tapi dalam memberhentikan pegawai negeri sipil tersebut. Sehingga kewenangan pendistribusian ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan kepala daerah PPK. Nah, ini sebenarnya harus kita maknai juga sebagai fungsi kepala daerah dalam mencapai target-targetnya. Fungsi kepala daerah dalam mencapai janji-janji politiknya. Nah, terus kemudian ada disruption lain yang menarik adalah terkait dengan pelaksanaan kebijakan penyerahan birokrasi. Untuk sementara ini, penyerahan birokrasi di instansi pemerintah sebenarnya berpengaruh pada kebutuhan PNS yang ada di daerah. Tetapi dengan melekatnya jabatan administrator maupun pada eselon 3 hasil penyerahan menjadi koordinator dan pengawas, menjadi subkoordinator, maka secara otomatis dalam jangka pendek memang tidak akan terlalu berpengaruh terhadap jumlah ASN. Kenapa? Karena masih ada status koordinator maupun subkoordinator tersebut. Nanti dalam jangka waktu yang panjang ini akan dilepas atau tahun depan akan dilepas, sehingga akan lebih realistis. Nanti kita lihat bagaimana progres pengembangan ASN ataupun perencanaan kebutuhan ASN ke depan yang Bu Asna dan teman-teman, Ibu semua, karena saya mungkin share terlebih dahulu terkait dengan hasil konsepsi penyederhanaan struktur yang ada terkait dengan disruption penyederhanaan struktur yang ada. Kalau kita lihat dari penyederhanaan struktur konsepsinya di masing-masing model yang sudah dirilis oleh Kemenpan, untuk urusan perhubungan dan Tramtibum Limas, dia memiliki 3 subbagian dan seksi 3. Bentuk strukturnya akan seperti ini. Di sini ada penambahan di bawah kelompok jabatan fungsional, dan sehingga ini menunjukkan kualifikasi urusan perhubungan dan Tramtibum Limas ini memiliki jumlah ASN yang mungkin lebih besar, karena model 1, model 2, model 3, dan model 4 bisa jadi berimplikasi terhadap jumlah ASN yang dibutuhkan. Tapi nanti kita lihat apakah kemudian secara real dibutuhkan sama atau tidak. Kemudian ini model
untuk urusan keuangan, tenaga kerjaan, pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan kesehatan, maka masuk ke dalam model 2, di mana dalam penyederhanaan struktur nanti seksi bidang, kelompok-kelompok jabatan fungsional juga berpengaruh, sehingga sektor-sektor ini apakah kemudian memiliki jumlah ASN yang lebih besar dari model-model berikutnya. Sementara model 3 ini urusan-urusannya ada pemberdayaan masyarakat, kepegawaian, perencanaan, perdagangan, perumahan dan kemukiman, energi sumber daya mineral, kelautan, perikanan, pengendalian sosial. Ada kelompok-kelompok jabatan fungsional baru nanti yang akan muncul pada sektor-sektor ini, pada urusan-urusan ini, sehingga kualifikasi yang kita butuhkan nanti akan lebih fokus kepada kelompok-kelompok jabatan fungsional ini, Bos. Ini adalah model 4. Model 4 adalah sektor yang paling banyak. Sehingga kita harus shifting dari ASN kondisi existing yang ada saat ini ke dalam kelompok-kelompok jabatan fungsional. Hampir 50% dari urusan, jadi urusan pengawasan, transmigrasi, sampai dengan urusan pangan, ini kemudian banyak berfokus kepada jabatan fungsional. Implikasinya kepada kegiatan kita hari ini adalah kita memenuhi kualifikasi-kualifikasi yang dibutuhkan, khususnya untuk kelompok jabatan-jabatan fungsional ini. Ini menjadi tantangan yang tidak mudah juga, tapi bukan berarti tidak mungkin kita lakukan. Untuk provinsi, kabupaten kota saya kira hampir mirip-mirip saja. Nanti saya mungkin agak skip. Ada mungkin saya ingin menyampaikan beberapa insight yang berkembang saat ini, termasuk kemarin yang kita diskusikan dengan DPR RI juga, perkembangan terbaru terkait dengan pengembangan ASN. Bapak Ibu pasti sudah mengetahui ini terkait dengan disruptions yang ada semua menggunakan gadget. Dulu kita juga tidak bisa bekerja menggunakan gadget, sekarang fully kita dipaksa menggunakan gadget. Dan yang paling menarik sekarang milenial ini sudah serve milenial. Jadi kalau milenial itu dilayani oleh para baby boomers, maka akan terjadi gap di situ. Makanya kita harus menyiapkan milenial serve milenial. Maka jumlah milenial yang ASN yang ada saat ini akan ke depan semakin besar dengan cara hidup dan cara pola kerja yang berbeda dengan para baby boomers. Dan yang paling penting dengan COVID-19 semua berubah, termasuk kegiatan kita hari ini. Kita masuk ke dalam peningkatan pelayanan publik melalui digitalisasi. Ini sangat mempengaruhi seperti yang tadi disampaikan Pak Deputi, sangat mempengaruhi berapa jumlah ASN yang kita butuhkan. Kalau dulu kita bekerja saat ini dengan 25% pekerjaan pekerja kita ada di kantor, dengan pekerjaan yang jalan sebenarnya Bu Hasna dan teman-teman, kita mungkin berpikir ulang apakah kita butuh jumlah ASN yang sebesar ini. Karena cukup dengan 25% ASN yang ada di kantor, pekerjaan juga bisa selesai. Berarti ada berapa banyak nanti jumlah pekerjaan yang akan tergantikan, terutama dengan teknologi informasi. Misalnya kegiatan hari ini saja, kita tidak perlu memerlukan banyak-banyak orang, mungkin Bu Hasna cukup menggerakkan 2 atau 3 ASN saja, terselenggaralah kegiatan kita hari ini. Dari Sabang sampai Merauke pun bisa mengikuti kegiatan kita hari ini. Tempat bekerja juga berubah, pekerjaannya juga berubah. Nanti slide berikutnya akan menunjukkan begitu besar disruption ini terhadap pola kerja yang ada. Struktur organisasi kita yang awalnya flat, mau tidak mau kita dipaksa untuk ke dalam digital network. Jadi tadinya kita berpikir semua masalah itu diselesaikan dengan struktur organisasi hierarki, dengan Weberian konsepnya. Kalau ada masalah dia akan masuk di yang paling bawah, lapor Kasubag, lapor Kasubit, lapor Kabit, lapor Kapus, dan Kapus memutus, baru lagi takes time, butuh waktu yang cukup lama untuk sampai mencapai keputusan. Kita dipaksa untuk berubah seperti ini. BKN, Bu Hasna bisa langsung telepon kami dari Kemendagri, bisa langsung telepon LAN juga, bisa langsung berhubungan sehingga menyelesaikan semua masalah. Jadi secara fungsional sebenarnya struktur kita memang sudah berubah.
tidak flat sebagaimana yang ada tertera di dalam kertas saat ini. Teman-teman Pemda bisa langsung ke Kemendagri, teman-teman ASN bisa langsung konteks BOASNA dan sebagainya. Semua pasti terhubung. Dan yang paling penting sebenarnya tidak ada satu kejadian menurut Forrester dan Peter Chapman tahun 50-an bahwa menyampaikan bahwasannya tidak ada satu kejadian yang tidak berdampak pada kejadian yang lain. Jadi apapun yang dilakukan oleh tim validasi hari ini akan berdampak pada sektor-sektor yang lain, termasuk di Kemendagri, termasuk yang ada di Pemda-Pemda, termasuk yang ada di internal sendiri. Jadi semua pasti berubah dalam networknya. Jadi kita tidak perlu memaksa diri sendiri untuk hanya bergerak pada ruang yang silo, maka kita akan tergilas oleh zaman. Pilihannya adalah kita mau berkolaborasi atau in the long run we will die. Kemudian saya ingin share mekanisme kerja ke depan yang sedang kita siapkan untuk kondisi yang ada nantinya, sehingga ini akan mempengaruhi jumlah ASN yang akan kita perlukan. Ke depan, ASN itu bisa bekerja dimanapun dengan metode kerja squad model. Ini kita sedang disiapkan peraturan pemerintahnya atau Permenpannya. Intinya adalah stafnya Bu Asna atau teman-teman tidak harus bekerja hanya di pusat perencanaan kebutuhan saja. Bisa bekerja nanti untuk bidang kepangkatan, bisa bekerja untuk bidang disiplin dan seterusnya, tergantung dengan kemampuannya. Jadi staf ini, jabatan-jabatan fungsional ini bisa bekerja sesuai dengan keahliannya masing-masing. Walaupun dalam jangka pendek mungkin masih dalam lingkup pusat, tapi dalam jangka panjang semua akan bekerja. Misalnya dia ahli statistik, maka tidak perlu hanya ketika di tempatnya Bu Kapus tidak mengerjakan statistik tersebut, maka dia bisa diperbantukan untuk pekerjaan yang lain, dan begitu juga tempat yang lain. Apa implikasinya? Implikasi yang terbesar adalah bagi ASN yang memiliki kompetensi, kualifikasi, maka secara otomatis akan terus dicari. Begitu juga sebaliknya, bagi ASN yang tidak memiliki kompetensi, maka secara otomatis maka tidak akan dicari. Intinya tidak akan diajak di dalam squad team model tersebut. Ketika dia tidak diajak dalam squad team model, maka secara alamiah maka tidak akan ikut dalam kegiatan. Tidak akan ikut dalam kegiatan berarti secara alamiah juga tidak terpakai, tidak tergunakan. Disitulah akan terjadi perubahan yang mendasar. Bagi ASN yang memiliki kompetensi maka akan terus bekerja. Bagi ASN yang tidak memiliki kompetensi juga akan terus ditinggalkan. Di situ baru kemudian kita akan melihat seberapa besar jumlah ASN yang betul-betul diperlukan. Di sini tantangan terbesar bagi ASN untuk tetap eksis atau mungkin tergilas oleh zaman. Pilihan satu-satunya adalah berubah dengan learning. Learning pilihan satu-satunya untuk merubah. Bagi yang tidak mau meningkatkan kompetensinya, maka otomatis akan tergilas oleh zaman. Maka pemilihan kebutuhan dan kualifikasi ASN juga akan mempengaruhi apakah kita mempunyai kooperatif atau kompetensi sendiri. Saat ini Bapak Ibu sudah terjadi evolusi dari pekerjaan kita sebelum maupun sesudah. Kalau dulu hierarki flattening structure, sekarang sudah flatten structure. Semua juga sudah flat. Semua sudah tidak harus secara hierarki, semua bisa terhubung. Dan yang paling penting di sini kita bisa bekerja di semua tempat, bisa bekerja di kapanpun. Mungkin Bapak Ibu sudah merasakan saat ini sudah masuk ke dalam dunia ini. Malam-malam kita bisa bekerja, Sabtu Minggu kita bisa bekerja, work anytime, work everywhere. Use any device. Kita cukup dengan handphone kita sudah bisa bekerja. Dan ini mempengaruhi sekali dengan before yang waktu yang lalu kita hanya menggunakan company equipment, kita mengakuisisi satu tempat tertentu. Sekarang ruang kerja kita hanya digunakan 25% saja. Dalam logika sederhana, setidaknya kita bisa menciutkan gedung kantor kita 25% saja.
Nanti konsepnya Bali saya menarik sekali. Nanti Bu Asna akan bagaimana Bali mentransfer ini, bahwasannya betul-betul dibutuhkan tetap yang dipertahankan. Begitu besar dulu pekerjaan-pekerjaan yang sudah predefined sebelumnya, terus kemudian menjadi customized work. Jadi nggak pekerjaan-pekerjaan itu tercustom. Banyak hal yang lain yang kemudian bisa kita, tipe-tipe organisasi juga sudah berubah, dan ini juga terjadi tidak hanya di kita, sebenarnya di negara-negara maju sudah ada, dan setidaknya 85 juta jumlah jenis pekerjaan akan hilang di muka bumi ini, akan tergantikan oleh zaman yang meningkat sekitar 97 juta jenis pekerjaan, sehingga kita bisa melihat sebetulnya beberapa jenis-jenis pekerjaan yang akan tergantikan oleh mesin maupun robot. Ini terpampang mudah kita lihat, dan kita harus mengakui pilihan pekerjaan kita hari ini masuk ke dalam 85 ini atau 97 ini. Pilihannya adalah kita mau shifting atau kita mau stay di kondisinya sekarang, atau di posisi yang very ini. Ini berdasarkan industri, berapa banyak pekerjaan yang akan hilang yang masuk dari sisi kita, apapun ini dari sisi jumlah, trennya dari tahun ke tahun berdasarkan customer. Kalau kita melihat dari dinamika dunia, beberapa perusahaan-perusahaan besar itu akan meningkatkan, ketika perusahaannya besar baru dia meningkatkan jumlah ASN-nya, jumlah karyawannya. Bagaimana dengan kita? Apakah HDA ketika Human Development Index-nya tinggi, kemudian baru bisa menunjukkan seberapa besar ASN kita. Terus kemudian